tiada tebusnya. Datang dengan suruh membawa kerinduanmu, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
Minggu lalu kata Pastor Caroline, semua ibu-ibu adalah wanita yang hebat. Kamu kenapa itu? Ibu-ibu, wanita kamu adalah wanita yang hebat. Wanita yang hebat. Kenapa kita menjadi ibu yang hebat, wanita yang hebat? Tidak kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Bilang kepada Tuhan. Jadi dia menyuruh kita, dia mengajak kita. Dia berkata, kalau Anda dalam kesesakan, berserulah kepadanya. Pernah kita tahu bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang terbukti. Penolong kita yang setia itu adalah Yesus. Walaupun kita hidup dalam kesesakan, tetapi dia tetap menjadi penolong yang setia buat kita semua. Jadi apa yang dikatakan di sini dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang mau kita pelajari bersama-sama, yaitu tahukah Anda Tuhan itu penolong kesesakan sangat terbukti. Di waktu kita sesak, tiada jalan keluar. Di saat yang tepat kita memanggil Tuhan. Jadi tahukah kita bahwa Yesus itu adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita? Mungkin kita selama ini tidak sebegitu pasti tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan di firman Tuhan di sini, yaitu dia berkata bahwa di waktu kita sesak, tiada jalan keluar, di saat yang tepat kita memanggil. Di waktu kita di dalam kesusahan, di waktu kita dalam masalah kita, di dalam kita rasa tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Siapa yang harus kita panggil? Kita harus panggil manusia. Kita hanya memanggil Yesus. Kita hanya memanggil Tuhan yang setia itu dalam kita. Kalau kita memberitahukan kepada manusia, ada dua sejati manusia. Pertama dia boleh menolong kita. Kedua, manusia itu boleh ada bulu. Dia akan berkata sana sini siang berdiri. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah berkata dengan kita, ini saya begini. Tapi Tuhan itu penolong kita. Siapa yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai cabaran dalam kehidupan kita? Kita harus bercakap dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus berseru kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu, hari ini kita menyambut hari ini. Kita tahu bahwa seorang ibu bukan senang. Kalau dibandingkan dengan bapak-bapak, siapa yang paling berat tanggungannya? Bapak-bapak kah ibu-ibu? Hah? Kita dengar. Ibu-ibu kata si Henry. Dia tahu ibu-ibu yang sangat berat tanggungannya. Kenapa jangan kamu berontak ya, bapak-bapak? Memang itu betul. Karena ibu-ibu dia kawin, dia melahirkan anak, dia menjaga anak di rumah, dia buat kerja di rumah. Pernahkah mereka kata, betul kan kita, kamu lagi jadi ibu? Pernahkah ibu-ibu kata begitu? Tidak pernah kan? Malahan ibu-ibu sangat menyokong kita. Kalau mungkin suami mereka sudah di dalam kesesakan, jangan kamu begini. Percaya Tuhan itu ada. Pernahkah ibu-ibu cakap dengan kamu begitu? Tidak pernah. Betul suara siapa apa membela-belai kamu, Bang? Dia tidak akan ada wanita seperti itu kan? Ada ibu tuh dekat dengan suaminya, dia bilang
doa untuk kamu kan? Mana kamu tahu istri kamu berdoa untuk kamu, masa bilang macam yang di kapal itu yang saya pernah cerita dengan kamu dulu tuh. Itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka hanya percaya di dalam gereja, tapi di luar gereja sudah mulai tidak tahu arah mereka. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan adalah ibu yang hebat. Mereka boleh menjaga rumah tangga mereka. Mereka boleh menjaga anak-anak mereka dengan baik. Dan mereka juga boleh menjaga ketertiban keluarga mereka, kehidupan keluarga mereka. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa kita punya penolong yang baik. Kita pun punya penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudi jangan takut kawin. Tapi kalau kawin pun tengok orangnya. Jangan tengok umarnya. Apa kata firman Tuhan di dalam Amsal 1 bilang, kecantikan adalah bohong, bilangnya kan? Kebalikan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, kata firman Tuhan ini. Jadi jangan kamu tengok itu kecantikannya, jangan kamu tengok handsome-nya. Nanti tua ada sudah handsome-nya. Masa pula kamu mau lagi dengan dia? Kalau dia sudah hilang handsome-nya, sudah hilang cantiknya, tetapi kamu lihat hati. Kalau dia boleh menerima keluarga kamu, itu adalah dari Tuhan. Tetapi kalau dia tidak menerima kamu, tetapi tidak menerima keluarganya, jangan harap. Nah, karena kita memiliki penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berkawin suka-suka, tidak mungkin kita sampai. Hubungan kita tidak mungkin sampai ke akhir. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa Dia selalu memperingatkan kita. Di dalam hal yang kedua, peringatan firman Tuhan itu jangan berseru pada manusia. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak lihat kanan dan kiri waktu dia menghadapi masalah. Dia lihat ke atas, Tuhan satu-satunya penolong yang setia, penolong dalam kesusahan. Orang yang punya masalah di dalam kehidupannya, Tuhan mengingatkan kita. Jangan kita pandang kiri kanan kita, tapi marilah kita pandang ke atas. Marilah kita pandang kepada Yesus Kristus yang menjadi penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Karena manusia, kalau kita berharap kepada manusia itu akan hilang dari pandangan kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, semuanya pasti akan berhasil dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus berhasil dalam kehidupan kita, dan kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa apa yang kita andalkan itu adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, di waktu kita dalam kesusahan, tidak di waktu kita dalam masalah kita, di waktu kita di dalam kesukaran, percaya Yesus itu ada untuk kita semua. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ingat apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa orang yang meletakkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi kita ingat ayat firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini menjadi satu kunci berkat dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, orang yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi di dalam kehidupan kita ini, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu orang yang meletakkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan sepanjang hidupnya. Kita tidak mungkin melihat siapakah Yesus itu, tapi kita boleh merasakan bahwa Yesus itu
bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita, melalui berkat-berkatnya, melalui pimpinannya di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, ajarkan firman Tuhan kita pada pagi ini. Marilah kita katakan sama-sama, Tuhan penolongku yang setia, sangat terbukti Dia juga penolong dalam kesusahan. Mari kita sama-sama, saya akan baca dan kita akan ikut. Tuhan penolongku yang setia, sangat terbukti, Dia juga penolong dalam kesusahan. Kita harus sadar bahwa hari ini Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi biar apa yang Tuhan lakukan itu di dalam kehidupan kita, kita belajar bagaimana kita menghargai keluarga kita, bagaimana kita menghargai masa hidup kita, bagaimana kita menghargai pekerjaan kita, dan bagaimana Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita semua Tuhan memberkati dari satu manusia. Dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan daya tanganmu yang ku
paling tulus, sentiasa memberi tanpa meminta balasan. Walau sebesar manapun dunia ini, hati ibu tetap menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Semoga Tuhan sentiasa memberkati ibu dengan kesehatan, kebahagiaan dalam umur yang panjang. Terima kasih untuk semua doa, air mata, dan pengorbanan yang tidak pernah putus di hati. Kami sayang ibu hari ini, esok dan selamanya. Sinar tobat bercahaya yang selalu beriku penerangan. Salam khusus dan kasih-Mu dan seluruh rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku.
selalu setia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan jelas, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Untuk para ibu, seperti yang dalam Amsal 1:10 menyatakan, istri yang cakap siapa yang akan menambahkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dalam Amsal 1 ayat 30, kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan itu hanya sia-sia, tapi mereka mengatakan bahwa itulah iman, pengorbanan seorang ibu yang tidak ada nilainya. Jadi selamat hari ibu, semoga Tuhan berkati ibu-ibu kita. Untuk bapak-bapak, anak-anak, doakan ibu-ibu semoga mereka tetap